Selamat siang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen host atau dosen penguji saat ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan kegiatan. Dalam hal ini saya minta maaf atas segala kekurangan dan ketidaklengkapan dari semua fasilitas yang mendukung kegiatan saya. Dalam hal ini supaya menjadi sebuah motivasi bagi saya untuk kedepannya untuk menjadi lebih baik. Dan yang pertama saya akan sebutkan alur dari kegiatan apa yang menjadi uji coba saya ini. Dan dalam hal ini yang pertama saya mengumpulkan siswa di sekolah. Ini terjadi secara luring disebabkan karena apa? Kegiatan kami di sekolah selama ini terjadi antara dua sesi, antara luring dan daring. Dalam hal ini kenapa saya bilang luring dan daring? Karena tidak semua siswa memiliki HP. Dan yang kedua, pada saat kita mengakses internet, cuman dibatasi beberapa orang saja kita dapat mengaksesnya. Jadi dalam hal ini bagaimana guru dan siswa berinteraksi secara daring itu sangat sulit. Lalu saya berikanlah solusi bagaimana siswa berkumpul di sekolah, menerima semua alur pembelajaran yang saya sampaikan nantinya. Dan yang pertama yang kami lakukan di sekolah pada saat perjumpaan luring, yang pertama adalah saya sebagai guru dan siswa melakukan interaksi. Yang kedua, saya berikan arahan kepada mereka di dalam pembelajaran nantinya yang akan diadakan secara daring. Dan yang ketiga, saya akan membagi kelompok. Dari sekian siswa akan saya bagi kelompok 4 sampai 5 kelompok. Lalu saya bagi setiap kelompoknya 4 atau 5 orang dari setiap kelompok. Dan yang berikutnya adalah saya serahkan beberapa bahan ajar atau materi ajar kepada siswa agar mereka dapat mengaksesnya terlebih dahulu, mempelajarinya sebelum kegiatan daring dilakukan. Dan yang berikutnya adalah saya juga membagikan link video ini supaya mereka dapat mengaksesnya tersendiri. Jika ada luang waktu pada saat pemakaian wifi di sekolah atau di mana mereka bisa dapatkan, mereka lebih gampang untuk melihatnya secara mandiri dan mereka dapat mengaksesnya. Dan yang berikutnya adalah saya berikan bagaimana cara pengarahan mengenai tentang evaluasi. Begitu kegiatan yang dilakukan secara luring di sekolah. Lalu berikutnya saya akan masuk kepada kegiatan pembelajaran secara daring. Yang pertama, kami akan masuk melalui Google Meet atau Zoom. Tetapi saat ini saya akan memakai Google Zoom. Siswa dan guru berjumpa secara daring. Dan beberapa siswa yang tidak bisa itu nanti akan boleh melihat hasil rekaman, dan mereka juga akan nanti pertemuan berikutnya mereka juga akan bisa terlibat di dalamnya. Oke, anak-anak sekalian, apa kabar? Halo, selamat siang. Anak-anak sekalian, bisa dengar suara Bapak? Ya, oke, jelas. Sebelum kita mulai kegiatan, kita akan memulai dengan doa yang akan dipimpin oleh Parlan. Kamu pimpin doa, Parlan? Oke, dipimpin doa Parlannya, semua diikuti. Oke, saya sampaikan selamat siang kepada kita semua. Gimana kabar kalian? Baik ya? Baik, oke. Saya akan mengusulkan supaya di setiap Anda sekalian dapat menjaga kesehatannya. Pastikan bahwa setiap Anda mengikuti protokol yang sudah diberikan kepada kita oleh pemerintah. Jaga kesehatan, lalu kalau keluar rumah tolong berjarak 1 meter kurang lebih kepada orang-orang.
Bukan berarti kita tidak bagus sosialnya, tetapi ini untuk menjaga keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Nah, untuk berikutnya, silakan Anda isi absen. Bapak kan sudah kasih pembagian kemarin bahan. Lalu absennya diisi listnya di WA grup kita ya, di PJOK. Oke, ya. Bagi yang belum bergabung, nanti disampaikan atau dicek mereka supaya mereka dapat ikut bergabung. Tetapi bagi yang tidak bisa bergabung, nanti kalian sampaikan supaya mereka nanti akan menyelesaikan LKPD-nya dan tugas-tugasnya nantinya, dan akan dikirim kepada WA grup kita, bahkan ke WA grup pribadi Bapak. Jelas ya? Oke. Nanda sekalian, saya akan memulai kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama, saya dulu bertanya kepada Nanda sekalian, apakah Nanda sekalian sudah pernah mendengar permainan bola voli? Sudah. Oke, kalau sudah, Bapak akan bertanya atau Bapak akan menuntut Anda sekalian bagaimana nanti Anda boleh mengetahui atau bagaimana Anda nanti boleh menganalisis seperti apa itu permainan bola voli. Sekarang yang mau kita bahas itu adalah permainan bola besar. Permainan bola besar itu terbagi 3 sebenarnya. Betul apa tidak itu, Parlan? Betul ya? Oke, yang pertama apa? Bola kaki. Yang kedua permainan bola voli. Dan yang ketiga permainan bola basket. Oke. Lalu yang kita bahas saat ini adalah apa? Permainan bola voli. Di dalam permainan bola voli itu kita juga harus mengetahui konsepnya. Ya, apa konsepnya, Ronaldo? Ya. Oke. Dalam hal ini setiap Anda itu mesti harus tahu konsepnya. Apa konsepnya itu? Oke, bagus. Jadi dengan begini Anda sudah paham bahwa konsep yang Anda sampaikan itu benar. Ada alurnya. Lalu kita akan membahas yang kedua saja. Yang pertama passing bawah dan yang kedua passing atas. Pasti sudah tahu ya passing atas itu seperti apa? Oke. Jadi Anda sekalian yang belum tahu itu, nanti kita akan bahas dan kupas bagaimana nanti Anda bisa mengetahui dan menganalisisnya. Sebelumnya kita juga harus mengetahui tujuan apa dari pembelajaran kita saat ini. Apa tujuan kita sebenarnya mempelajari passing atas dan passing bawah? Atau mempelajari permainan bola voli? Ada yang bisa? Oke. Tujuan kita adalah bagaimana Ananda sekalian sebagai siswa dapat mengetahui seperti apa itu permainan bola voli. Dan yang kedua, Anda juga dapat mengetahui atau dapat melakukan bagaimana itu yang namanya permainan bola voli melalui passing bawah dan passing atas. Kalau begitu, Ananda silakan melihat slide PowerPoint yang Bapak sampaikan saat ini. Oke, jelas ya, nampak ya? Oke. Yang pertama, kita membahas tentang permainan bola voli yang telah Bapak sampaikan tadi. Ada pertanyaan tentang permainan bola voli? Oke, kalau tidak ada Bapak lanjut. Silakan dibaca ya, kan Bapak kemarin sudah berikan. Lalu Anda juga bisa lihat di slide ini. Oke, kita memasuki yang pertama, passing bawah. Coba dulu jelaskan perlahan, bagaimana caranya Anda dapat melakukan sikap awal dalam permainan passing bawah. Oke, dalam hal ini Anda bisa dapat membaca di dalam slide PowerPoint kita saat ini. Yang pertama itu sikap awal, salah satu kaki di depan dan satu kaki di belakang. Jika kaki kiri kita di depan, maka kaki kanan kita di belakang. Itu sikap awal yang terjadi dalam passing bawah. Lalu yang kedua, bola dipegang oleh satu tangan, lalu ditarik ke belakang. Dan yang berikutnya adalah pelaksanaan gerakan. Lalu pada saat kita memegang bola, kita lambungkan bola, jangan terlalu tinggi. Lalu tangan kita ini keduanya, ya, keduanya kalau tidak ada bola saat ini dulu Anda bisa dapat
rasakan dulu melalui tangan Anda. Coba rapatkan tangan ini, lalu ayunkan tangan Anda ke atas. Ini lurus. Ayunkan tangan Anda ke atas. Bagaimana tangan itu menyentuh bola. Lalu sentuhan bola itu ketika bola turun di sekitar atau setinggi pinggang. Ya, tidak boleh terlalu ke bawah, tidak boleh juga terlalu ke atas. Sejajar setinggi pinggang. Oke, lalu yang kedua, berikutnya adalah bagaimana Anda menegangkan tangan. Dalam hal Anda boleh mengenai bola tersebut. Dan yang terakhir adalah akhir gerakan. Tubuh kita itu pada saat akhir gerakan tetap seimbang. Lalu pandangan mata kita ke arah bola pada saat sikap akhir tersebut. Berikutnya, coba Anda perhatikan video ini, lalu Anda analisis. Lalu nanti Bapak juga akan perlihatkan gambar-gambar supaya nanti Anda bisa berdiskusi. Di LKPD-nya, Anda nanti dituntut untuk berdiskusi bagaimana caranya Anda boleh memecahkan masalah itu, lalu bagaimana caranya Anda menganalisis keterampilan gerak passing bawah. Maka Anda boleh saksikan dan simak video berikut ini. Mohon diperhatikan. Oke, perhatikan sekali lagi supaya Anda lebih jelas dan memahaminya.
Oke, Ananda sekalian, setelah Anda menyimak ini, nanti Ananda berdiskusi kepada sesama kelompok kalian. Lalu dari hasil diskusi kalian itu, kalian nanti boleh kirimkan ke WA group kita supaya boleh disanggah oleh kelompok yang lain. Jelas ya? Oke, ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak akan lanjut yang berikutnya. Masuk kita kepada yang berikutnya adalah passing atas. Teknik dasar passing atas ini sangat penting dikuasai, ya, di dalam permainan bola voli. Karena passing atas ini sangat dibutuhkan untuk menyusun pola serangan. Bola melambung tinggi di atas kepala dilakukan oleh pemain. Seorang pemain yang benar terampil dalam menguasai teknik dasar passing atas dapat berperan sebagai stoser atau pengumpan. Lalu di saat stoser atau pengumpan memberikan umpanan kepada smasher dengan baik, hasilnya pasti sangat baik. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengetahui seperti apa itu passing atas? Dari sikap passing atas terdapat 3 sesi. Yang pertama sikap awal, yang kedua pelaksanaan gerakan, dan yang ketiga akhir gerakan. Nah, bagaimana? Seperti apa itu sikap awal? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, nanti kalian bisa berdiskusi kepada kelompok. Ini nanti Bapak akan jelaskan. Dari hasil diskusi kalian dari passing atas ini, seperti yang ada di LKPD, silahkan dilihat LKPD-nya ya. Sudah kalian lihat LKPD-nya? Oke, ini dia LKPD-nya. Nah, LKPD-nya nanti Anda akan menangani analisis langkah-langkah persiapan sebelum melakukan passing bawah permainan bola voli. Lalu yang kedua, Anda menganalisis langkah-langkah akhir gerakan passing bawah permainan bola voli. Dan berikutnya, Anda juga menganalisis tahapan passing atas permainan bola voli. Dan yang berikutnya adalah Anda juga menganalisis arah pandangan pada saat melakukan passing bawah. Dan yang terakhir, Anda menganalisis posisi tangan pada saat melakukan passing atas. Nah, dari hal ini di dalam lembar LKPD Anda juga harus berdiskusi bagaimana menganalisis tahapan passing bawah dan passing atas. Nah, ini Anda bahas di dalam kelompok Anda masing-masing. Nah, lalu berikutnya, untuk lebih paham, Anda dapat menyimak dulu atau melihat bagaimana prosedur dan langkah-langkah dalam melakukan passing atas itu sendiri. Oke, Anda tolong perhatikan sekali lagi ya. Simak. Parlan, kamu harus simak. Simak dan perhatikan. Jangan kau ganggu temanmu itu.
Oke. Dalam hal ini Anda sudah memperhatikan tahapan-tahapan bagaimana cara melakukan passing atas. Nah, kira-kira Anda dapat memahami nggak kegiatan tahapan passing atas itu? Oke. Kalau begitu, Anda juga harus perhatikan gambar di dalam melakukan passing atas itu sendiri. Nah, tolong perhatikan gambar di dalam melakukan tahapan passing atas. Nah, ini gambar yang pertama. Lalu gambar yang kedua adalah bagaimana pengenaan tangan pada bola di dalam passing atas. Lihat, pengenaan tangannya pada bola itu harus diperhatikan. Ya, jari-jari kita itu harus pas dia melekat pada bola atau sentuhan pada bola. Dengan bagaimana kita bisa memberikan awalan, lalu kita boleh mengenakan tangan kita kepada bola, lalu tangan kita itu mendorong bola. Ini lentikan jari kita itu harus sesuai. Jadi dituntut bagaimana nanti Anda bisa mengetahui atau menganalisisnya, pengenaan tangan pada bola itu di dalam passing atas itu harus diperhatikan. Jelas ya? Oke, gambar berikutnya. Nah, di saat Anda sudah mengetahui bagaimana cara Anda mengenakan tangan Anda pada bola, Anda juga harus mempelajari, ya. Setelah Anda sudah mengetahui, Anda dapat belajar sesama dengan kelompok Anda bagaimana mengkombinasikan passing atas itu di saat Anda memakai net yang dimodifikasi, ya. Pastikan kalau memang Anda tidak lengkap apa bahannya, Anda dapat memodifikasi net tersebut dan Anda boleh dapat melakukan kombinasi passing atas melalui teman kelompok Anda sendiri. Nah, berikutnya adalah ada gambar bagaimana arah pandangan kita pada passing atas, ya. Pada saat kita boleh menerima bola dan pada saat kita boleh melihat bola itu datangnya dari mana atau jatuhnya kepada kita atau tidak. Itu dia. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana kita sendiri sebagai pelaku passing atas dapat melakukan itu dengan baik. Itu mesti diperhatikan di dalam hal kita melakukan passing atas. Nah, Anda sekalian, dalam hal ini kita juga dituntut bagaimana kita boleh dapat memahami di saat kita melakukan passing bawah dan passing atas di dalam kelompok masing-masing. Lalu ini sebuah tugas bagi Anda. Anda silakan berdiskusi melalui kelompoknya masing-masing. Lalu Anda lakukan itu di saat Anda melakukan gerakan. Anda dapat boleh memvideokan. Lalu video dari setiap gerakan, ada dua gerakan, yang pertama passing atas dan yang kedua passing bawah. Lalu video itu Anda nanti masukkan ke dalam YouTube. Link dari YouTube yang sudah Anda upload itu Anda nanti masukkan ke dalam WA grup PJOK kita. Jelas ya? Oke. Jadi setelah Anda sudah berdiskusi juga, Anda juga dapat masukkan ke dalam WA grup PJOK kita. Supaya nanti dari apa yang sudah Anda masukkan itu, dari teman-teman Anda nanti bisa saling berdiskusi atau saling merespon apa yang mesti diberikan masukan atau diberikan nanti sanggahan dan sebagainya. Oke, jelas itu ya? Oke, kalau begitu penilaian nanti Anda juga nanti akan dapat dievaluasi melalui bahan evaluasi yang sudah Bapak berikan. Ada beberapa soal, terutama di LKPD yang sudah Bapak berikan. Lalu juga Anda dapat melihat link video, link Google Form. Anda juga bisa dapat mengerjakan di sana sebagian daripada tugas Anda. Lalu sebagian tugas Anda itu Anda masukkan ke dalam WA group PJOK kita.
Bisa dipahami ya? Oke, bisa. Kalau begitu, Bapak akan tunggu. Bapak akan tunggu semua hasil daripada diskusi Anda atau analisis Anda. Dari setiap hasil kegiatan Anda nanti Anda harus kirimkan ke dalam WA grup kita, dan video Anda juga boleh Anda upload ke dalam YouTube dan linknya dikirimkan ke WA grup kita. Oke, maka dari itu kegiatan kita pada saat ini kita cukupkan. Lalu anda sekalian, teman yang belum bergabung saat ini karena kita dibatasi dengan jaringan wifi, silakan nanti Anda bantu teman Anda dengan nanti memberikan hasil video rekaman ini. Anda nanti boleh bantu berikan ke mereka supaya mereka juga tidak tertinggal. Bahan-bahan yang sudah diberikan kemarin, tolong juga Anda ingatkan mereka supaya nanti mereka bisa menyetor semua tugas mereka. Tolong bantu ya, karena tidak semua Anda dapat mengakses internet, lalu tidak semua juga Anda dapat seperti kalian yang memiliki handphone. Jadi tolong bantu mereka. Dan berikutnya adalah kegiatan kita ini, ya, kira-kira dapat Anda pahami atau tidak? Oke, paham. Oke, kalau begitu tujuan dari pembelajaran kita itu harus tercapai dari bagaimana Anda sudah memperhatikan kegiatan tahapan passing bawah dan passing atas. Maka dari itu, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Anda lebih harus aktif di dalam diskusi ya. Anda harus lebih aktif di dalam diskusi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan mengakhirinya. Lalu perjumpaan kita berikutnya, kita akan masuk kepada yang berikutnya adalah apa? Oke, yang sudah Bapak kirim kemarin ialah passing bawah sudah, passing atas sudah, lalu kita masuk kepada servis atas dan servis bawah. Demikian kegiatan kita hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang sudah Bapak sampaikan dari pertama sampai akhir. Dan biarlah kegiatan kita ini boleh bermakna. Tetap jaga protokol kesehatan Anda, tetap harus dijaga. Dan sebelum kita akhiri, Ronald Henok, tolong pimpin kita di dalam doa. Persilakan. Amin. Amin. Oke, kita akan berjumpa pada minggu yang akan datang. Lalu sebelum kita berjumpa minggu yang akan datang secara daring, kita nanti akan berjumpa lagi di sekolah luring seperti biasa. Anda nanti dapat mengambil semua bahan dan materi Anda, supaya nanti Anda juga dapat menerima arahan bagaimana sistem pembelajaran kita nantinya. Mohon bantu kepada teman-teman yang lain. Jelas ya? Jelas. Oke, saya akhiri. Selamat siang. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.